this year. Hopefully, it can continue to be improved in the following years and can motivate another friend. The next performance is drama musikal Cahaya dari Timur, Sunan Gresik dan Sunan Ampel from 11th grade of Tony class. Sebagai persembahan pembuka, mari kita saksikan penampilan 11 Torik Binzia.
Dari kapal itu tampak seorang pedagang asal Arab turun bersama rombongan. Dialah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Dengan penuh ketekunan, mereka mulai menurunkan barang dagang, mempersiapkan diri untuk mencari tempat berniaga di tanah baru. Selain itu, Sunan Gresik ingin mempelajari bangsa daerah dari penduduk di desa itu, guna mempermudah komunikasi dengan penduduk setempat dalam rangka dakwah Islamnya. Sunan Gresik juga aktif dalam membantu masyarakat lewat pengobatan gratis yang diberikannya. Maulana Malik Ibrahim mulai melihat keadaan di sekitar pelabuhan dan menemukan tempat berniaga yang cocok untuk menggelar barang dagangan milik rombongannya. Rasanya ini adalah tempat yang cocok untuk kita berdagang. Mari kita rapikan barang dagangan kita di sini. Maulana Malik Ibrahim dan rombongannya mulai merapikan barang dagangan untuk dijajah. Tiba-tiba Maulana Malik Ibrahim melihat seorang lelaki tua memotong anaknya yang tampak sakit parah. Kemudian Maulana Malik Ibrahim menghampiri mereka. Permisi Tuan, apa yang kiranya yang terjadi dengan anak Tuan? Dia terlihat sangat kesakitan. Tiba-tiba tadi malam dia menggigil, tetapi suhu badannya begitu panas. Dia juga kesulitan untuk bernafas. Saya sangat mengkhawatirkannya. Saya mohon izin untuk memeriksa keadaan putra Tuan. Silakan Tuan. Sunan Gresik kemudian mendekati anak tersebut. Ia memeriksa keadaan, lalu memberikannya obat-obatan. Perlahan, keadaan anak tersebut pun mulai membaik. Terima kasih Tuan. Berkat obat mujarabmu, anak saya terlihat sudah membaik. Alhamdulillah, saya senang dapat membantu. Siapa kau Tuan? Ilmumu asing, tapi penyembuhanmu nyata. Aku hanya membawa pesan kasih dari Yang Maha Esa. Seperti mata air, ia mengalir tanpa paksaan. Dari kejauhan, pemuka adat bernama Sulaiman Solo sedang memperhatikan percakapan. Sepertinya dia orang asing. Apa yang sedang dia lakukan? Dengan perasaan panik dan penuh amarah, pemuka adat bergegas mendekati mereka. Hai orang asing, siapa kau? Hentikan sihir. Ini bukan ajaran leluhur kamu. Apa kau pikir ada tanah ini bisa kau ubah dan baik semudah mengaduk air? Saya adalah seorang musafir yang datang dari negeri yang jauh. Nama saya Maulana Malik Ibrahim. Ada maksud baik yang ingin saya sampaikan terkait kedatangan saya di wilayah Gresik ini. Tuan Ibrahim, apa gerangan maksud baik yang Tuan bawa ke tanah kami ini? Tujuan utama kedatangan saya adalah untuk menjalin persaudaraan dan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang ajaran Islam. Oh, ajaran Islam? Ini adalah ajaran yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab, bukan? Kami sudah mengenalnya sedikit melalui interaksi dengan mereka. Betul. Namun, saya datang bukan hanya sebagai seorang pedagang. Saya datang sebagai seorang hamba Allah yang ingin menyampaikan tentang kasih sayang antar sesama, tentang kejujuran, keadilan, dan pentingnya menolong mereka yang lemah. Tentu, nilai-nilai kebaikan adalah sesuatu yang kami junjung tinggi pula di sini. Namun, ajaran kami telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kami. Saya sangat menghormati warisan leluhur panjenengan Kideman. Saya datang bukan untuk memaksa atau mengubah keyakinan siapapun. Baiklah Tuan, kami akan mempertimbangkan setiap perkataan Tuan Ibrahim dengan pikiran yang jernih. Percakapan
Setelah 2 tahun Sunan Gresik menyebarkan Islam, baik lewat perdagangan maupun berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, nama Sunan Gresik sudah terkenal di antara para bangsawan dan pembesar di lingkungan kerajaan Majapahit. Selanjutnya, beliau menyampaikan niatnya untuk berkunjung menghadap Prabu Brawijaya Raja Majapahit kepada para pembesar dan pejabat kerajaan yang beliau kenal. Kerajaan Majapahit saat itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Sang Prabu kemudian bersedia untuk menerima kunjungan Sunan Gresik beserta rombongan. Selamat datang, wahai musafir dari negeri jauh. Kabar tentang kedatanganmu di Gresik telah sampai ke telingaku. Engkau tampak berbeda daripada pedagang yang biasa singgah. Siapakah gerangan dirimu dan apa maksud kedatanganmu ke tanah Jawa ini? Sembah sujud hamba, Yang Mulia Prabu Brawijaya. Hamba bernama Maulana Malik Ibrahim. Kedatangan hamba ke wilayah Gresik untuk menjalin persaudaraan dengan seluruh masyarakat di tanah Jawa ini. Hamba membawa ajaran Islam yang akan memperkuat nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang kepada sesama, menghormati orang tua, dan membantu mereka yang membutuhkan. Islam mengajarkan tentang keesaan Tuhan, pencipta alam semesta, dan mengajak manusia untuk berbuat baik kepada seluruh ciptaannya. Tanah Jawa ini telah memiliki tatanan nilai dan kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur kami. Hamba sangat menghormati tradisi dan kepercayaan yang telah ada di tanah Jawa ini, Yang Mulia. Engkau datang bukan untuk menentang kerjaan kami. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Hamba datang dengan damai. Hamba ingin menunjukkan melalui perilaku dan tindakan hamba bagaimana ajaran Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Lalu, mengapa engkau memilih Gresik sebagai tempat pertama kedatanganmu? Gresik adalah sebuah pelabuhan yang ramai, Yang Mulia. Di sana berkumpul berbagai macam orang dari berbagai latar belakang. Hamba berharap dengan memulai dari sana, pesan kedamaian dan persaudaraan ini dapat menyebar lebih luas. Hamba juga melihat adanya potensi untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat Gresik. Kami adalah kerajaan yang besar dan memiliki tatanan sendiri. Namun, kami juga terbuka terhadap hal-hal baru yang membawa kebaikan. Kami akan mengamati tindak tandukmu di Gresik. Jika apa yang engkau sampaikan sesuai dengan perbuatanmu dan membawa kedamaian bagi rakyat kami, maka kami tidak akan menghalangimu. Hamba sangat berterima kasih atas kebijaksanaan Yang Mulia. Hamba berjanji akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tanah Jawa ini. Baik, engkau diperkenankan untuk tinggal di Gresik. Namun, ingatlah, segala tindakanmu akan kami perhatikan. Jangan sampai engkau menimbulkan kegelisahan atau merusak kedamaian yang telah terjaga di tanah kami. Baik, Yang Mulia. Maulana Malik Ibrahim kembali bersujud hormat. Prabu Brawijaya mengaku sebagai tanda berakhirnya pertemuan. Perkembangan agama Islam pada masa Sunan Gresik adalah tahap awal yang sangat krusial. Beliau berhasil menanamkan benih-benih Islam di tanah Jawa melalui cara-cara yang bijaksana, damai, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendirian pesantren dan masjid menjadi tonggak penting dalam
Iyo, jenengan wis hafal ta? Tentu saja, aku kan murid Kanjeng Sunan sing paling cerdas. Rumono ya hafalanku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hebat tenan jenengan bahkan sering tertidur waktu ngaji, tapi jenengan bisa hafal ayatnya. Aku gitu loh, aku wes hafal artinya. Rumono yo, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Wah, hebat tenan koncoku iki. Sunan Ampel tiba di Lampung untuk mengajar para santri. Kemudian beliau duduk di antara para santri yang sudah tua. Anak-anakku, Surabaya adalah wilayah ramai namun penuh dengan kebiasaan yang kurang baik. Judi merajalela, minuman keras menjadi teman sehari-hari, perzinahan dianggap biasa, mencuri bukan lagi hal yang tabu, dan mengisap padat telah membutakan banyak jiwa. Bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka tanpa menimbulkan penolakan? Masyarakat Nekora atas saat ini Kanjeng Sunan, Nekora gampang ditangkap nasihat. Opo kita kudu masuk mereka kudu diganti kebiasaan orang bersinggung Kanjeng Sunan. Tidak anak-anakku, kekerasan tidak akan pernah melahirkan kebaikan. Kita harus menggunakan cara yang bijaksana, menyentuh hati mereka dengan kasih sayang. Aku memiliki sebuah gagasan, sebuah falsafah yang sederhana namun diharapkan mampu menjadi pedoman bagi mereka. Mohlimo, apa itu Kanjeng Sunan? Mohlimo artinya tidak mau lima perkara yang merusak diri dan masyarakat. Yang pertama ada memain atau tidak mau berjudi. Selanjutnya ada mau ngombe atau tidak mau minum minuman keras. Setelah itu ada mau maling atau tidak mau mencuri. Ada juga mau padat atau tidak mau menghisap padat. Dan yang terakhir ada mau padat atau tidak mau berzina. Kita akan menyampaikan ajaran Islam melalui pengenalan dan penghindaran 5 perbuatan tercela ini. Para santri Sunan Ampel berbaur dengan masyarakat di pasar. Mereka berinteraksi dengan ramah, membantu pedagang, dan memberikan contoh perilaku. Mereka sesekali menyajikan pesan tentang bahaya perjuangan yang cerah. Waktu berlalu, perlahan tapi pasti. Falsafah Mohlimo mulai meresap dalam kehidupan masyarakat Surabaya. Mereka berhenti berjudi dan mulai terus menjauhi perbuatan. Mereka mulai mencari pekerjaan halal dan mulai tertarik dengan ajaran Islam. Terima kasih atas nasihat kalian. Sejak saya berhenti berjudi, hidup saya menjadi lebih tenang dan berkah. Mencari rezeki dengan cara halal ternyata lebih memuaskan hati. Nuhun sewu Tuan Ampel, kulo ingin belajar lebih dalam tentang ajaran Islam. Falsafah Mohlimo telah menyadarkan kami akan bahaya kebiasaan buruk selama ini. Dengan senang hati gitu mah, pintu hidayah selalu terbuka bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Mohlimo hanyalah langkah awal untuk membersihkan diri dari perbuatan tercela agar hati kita siap menerima cahaya Islam. Sunan Ampel terus berdakwah dengan biasa, menggunakan falsafah Mohlimo sebagai pintu masuk untuk menyampaikan ajaran Islam yang luas kepada masyarakat Surabaya. Semakin banyak orang yang mendengarkan kebiasaan ini dan memeluk agama Islam dengan kesadaran.
dan juga strategi beliau menjadi kunci kesuksesan dakwah beliau. Terima kasih.